Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak kelas 1 yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik ya, Masya Allah. Hari ini kita melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam ya, akidah akhlak. Silahkan dibuka halaman 53, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Pelajaran 10 ya. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad. Ya, sekarang kita beranjak kepada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Siapa sih itu Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh adalah seorang nabi dan rasul. Yang pastinya manusia juga ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan rasul Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai semua hambanya tanpa terkecuali ya. Semua hambanya termasuk kita. Oleh karena itu, saking cintanya Allah kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk membimbing kita sebagai manusia agar hidup di jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama yang diutus Allah kepada kaumnya untuk mengajak kaumnya agar menyembah Allah semata. Tugas menjadi rasul bukanlah hal yang mudah anak-anak. Pastinya ada yang menolak ajaran Nabi Nuh dan ada juga yang menerimanya. Akan tetapi kaum Nabi Nuh ini adalah kaum yang durhaka. Mereka menolak ajaran Nabi Nuh dan mereka terus menyembah berhala atau patung yang dibuat oleh manusia. Coba anak-anak perhatikan dan pikirkan. Patung atau berhala bisa gak sih memberikan manusia itu manfaat? Atau apabila patung itu terjatuh ke tanah, apakah patung itu bisa kembali lagi dengan sendirinya? Tentu tidak bisa. Patung itu harus dibantu oleh manusia. Masa sih Tuhan itu harus dibantu oleh manusia? Aneh ya, apabila Tuhan itu dibantu oleh manusia. Tidak mungkin patung itu bisa berdiri sendiri tanpa bantuan. Karena patung itu dibuat oleh manusia. Oleh karena itu, apakah patung bisa dijadikan Tuhan? Tentu tidak. Kemudian karena kaum Nabi Nuh ini menolak dan terus menyembah berhala atau patung yang dibuat oleh manusia, Nabi Nuh tidak pernah putus asa. Ia terus mendakwahi kaumnya dengan sabar tulus, dengan menasehati kaumnya dan juga anaknya agar tidak lagi menyembah kepada berhala. Nabi Nuh alaihissalam sangat sedih melihat ulah kaumnya. Walaupun sudah dinasehati berkali-kali, mereka tetap dalam kekafiran dan hanya sedikit saja yang beriman, yang percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh agar membuat sebuah kapal yang besar. Nah, cerita ini sangat sering sekali ya didengar ya. Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar di daratan. Kaum Nabi Nuh pun bertanya, heran dan juga menertawakan Nabi Nuh. Bahkan mereka itu menganggap Nabi Nuh sudah gila karena membuat perahu di daratan. Singkat cerita, kapal besar pun yang dibuat Nabi Nuh selesai. Orang-orang yang beriman
pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihissalam naik ke dalam kapal yang besar tersebut dengan membawa hewan sepasang-sepasang. Tak lama setelah itu, terjadilah bencana yang sangat amat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka yang tidak beriman, mereka yang durhaka, yang terus menyembah kepada berhala. Allah menurunkan hujan yang sangat deras hingga terjadi banjir di mana-mana. Banjir yang sangat dahsyat sehingga orang-orang yang tidak beriman itu berlari dan mencari tempat yang tinggi agar tidak terkena banjir yang sangat deras tersebut. Akan tetapi orang-orang yang tidak beriman tersebut musnah kecuali para pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang terdapat di kapal besar buatan Nabi Nuh. Mereka semua selamat berlayar di atas kapal yang besar karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang lainnya celaka, semuanya mati dan binasa. Itulah kisah singkat Nabi Nuh alaihissalam yang bisa anak-anak dengarkan di halaman 53 sampai 55. Tugasnya anak-anak yaitu menghafalkan semampunya saja ya. Di halaman 55 ya, di situ ada surat 11 surat Hud ayat 41. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya sesungguhnya Rabbku benar-benar maha pengampun dan maha penyayang. Silakan dihafalkan pelan-pelan saja, semampunya saja. Apabila hafalnya hanya Arabnya saja, maka tafadhol. Tapi kabarkan juga kepada Pak Fairuz ya. Alangkah baiknya hafal dua-duanya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Apabila ada kata-kata yang salah maka dari Pak Fairuz pribadi dan dari syaitan. Bila benarnya maka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.